Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim سيد الأولين والآخرين والظاهرين والباطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur senantiasa sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah pada hari ini sampai detik saat ini Allah masih karuniakan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dunia sedang ditimpa bencana yang sama-sama sudah kita ketahui. Mudah-mudahan Allah kiranya juga dapat menghindarkan dan dapat menjauhkan bala yang Allah berikan pada saat ini, agar kita senantiasa selalu menjalankan atas segala apa yang dititahnya dan menjauh apa segala yang sudah Allah larang. Selawat serta salam sama-sama kita serahkan kepada junjungan kita, panutan kita, ikutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah junjungan sebagai Rasul Mustafa. Beliaulah sebagai panutan kita, contoh kita sebagai umat manusia yang barangkali sama-sama kita sudah mengetahui bahwa Rasul baginda Muhammad adalah akan memberikan syafaat kelak di yaumil mahsyar. Agar kita gapai syafaat itu, sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu juga turut keluarga sahabat beliau. Salam ta'zim buat seluruh alim ulama, baik ulamanya yang mutaqaddimin, mutaakhirin atau ulama'uz zamaniyin. Hadirin para seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hal ini saya sebagai perwakilan daripada saudara-saudara kami yang khususnya para asatid, para guru-guru yang khusus, lebih khusus lagi wabil khusus guru-guru TPA, balai-balai pengajian yang ada di seputaran Sultan Daulat. Dalam hal ini menyikapi keadaan yang kita alami pada saat ini, marilah kita dukung apa yang sudah diatur oleh pemerintahan kita, terlebih khusus pemerintahan kita di kota Subul Salam, yaitu kota Sadakata, yang dalam hal ini kita sudah mendengar isu yang bahwasanya isu itu sudah sampai di tanah kelahiran kita, yang barangkali dulu kita seakan tidak percaya, barangkali dulu hanya sekedar berita di sosmed, sosial media atau berbagai berita. Namun hari ini kejadian itu barangkali sudah terdeteksi, bahkan menurut kabar daripada protokoler kesehatan sudah menyatakan ada yang sudah terkena COVID-19. Maka dalam hal ini saya menghimbau kepada saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita jaga kesehatan dan keselamatan kita. Marilah kita jaga ini semua melalui dengan kesadaran dan introspeksi diri kita. Ingat, bencana ini bukan hari ini yang barangkali kita mendengar bencana seperti hari ini,
Tapi bencana atau bala yang sudah barangkali kita maklumi dulu pada zaman sebelum kita lahir, bahkan sebelum nenek moyang kita pun lahir, pada zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar terjadi musibah, yang musibah itu adalah penyakit, sampai-sampai beliau menyatakan tidak boleh berkunjung di tempat yang diberikan Allah bencana musibah penyakit itu. Dalam hal ini Islam mengatur kepada kita al-ikhtiyarun nafsi, memelihara diri itu adalah hukumnya wajib. Secara hakikatnya, secara syariatnya, mati itu punya sebab. Tapi manakala sebab itu barangkali bisa kita hindari, mari sama-sama kita jaga. Terlebih barangkali bagi kita kaum muslimin muslimat, yang bahwasanya bila kala kita menganalisa penyakit itu yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, hanya kita bertawakal kepada Allah. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita pasrahkan semua kepada Allah. Allah yang memberikan kesehatan dan Allah pula yang memberikan penyakit. Semua itu adalah geraknya Allah. Fa'alul liman yurid, Allah yang berbuat sekehendaknya. Maka bagi kita wajib hukumnya ikhtiar, memelihara diri. Cara yang mengatasinya hari ini mungkin sudah diatur oleh pemerintahan kita, yang terlebih bahasanya kita bukan patuh, taat atau menyembah kepada seseorang. Patuh kepada Nabi itu memang sudah aturan syariat. Patuh kepada ulama itu juga aturan syariat. Patuh kepada pemerintah juga aturan syariat. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dinyatakan oleh Allah lewat firman-Nya, ulil amri itu adalah salah satu yang harus kita taati dan kita patuhi selama mereka tidak menjerumuskan kita dalam lembah kemaksiatan. Maka oleh karena itu saya pribadi menghimbau kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat, khususnya kota Sebulu Salam, wabil khusus Kecamatan Sultan Daulat, mari kita hindari dan kita jaga, semoga kita selamat dari virus atau COVID-19. Mungkin ada beberapa cara yang barangkali harus kita hindari dan kita jaga. Yang pertama, menggunakan masker bila kala kita beraktivitas, terlebih kita keluar rumah. Yang kedua, menjaga jarak minimal 1 meter. Ini usaha kita, bukan artinya kita jaga jarak dengan 1 meter penyakit itu positif jauh dari kita. Bila Allah berkehendak, jangankan 1 meter, 1 kilo pun akan sampai. Namun dalam hal ini secara ilmu kedokterannya kita bisa mengambil ikhtiar dari hal tersebut. Yang kedua yang harus kita jaga, seringlah mencuci tangan agar bila kala kuman itu terdeteksi, tercuci dan bersih. Bahkan dalam Islam pun diaturkan, bahkan dianjurkan kita dalam sehari semalam berwudu. Hikmah daripada berwudu itu adalah membersihkan diri kita, tentunya bersih diri, suci diri, juga kita bersih dalam hal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, barangkali bila kita menyentuh sesuatu benda, maka terlebih dahulu sebelumnya kita bersihkan tangan, dan setelahnya pun kita bersih tangan. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat. Kami bukanlah malaikat, apalagi nabi, bukan juga seorang alim ulama. Namun dalam hal ini mari kita jaga, mari kita jaga dan kita jaga
agar semua kita selamat. Bila kita tidak menjaga keselamatan kita, maka itulah ibarat yang disebut bahwasanya kita sudah menyengaja aliman amidan, dengan secara sengaja, dengan secara kita mengerti, pasrah, tidak boleh tanpa berusaha. Sekedar itu barangkali bisa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah jauhkan bala dengan doa kita, Allahumma dafa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasifal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha kota subul salam wa min baladi sairil Aceh wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Kita berlindung kepada Allah, kita bermohon dan munajah kepada Allah, semoga Allah jauhkan bala ini, semoga Allah hindarkan bala ini. Ya Allah, angkatlah semua bala itu bila datang darimu. Engkau yang memberikan penyakit, Allahumma ya syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Bila kau memberikan penyakit, Allahumma ya mu'afi, engkau yang maha menyehatkan. Sehatkan kami. Bagi saudara kami yang sudah terdeteksi COVID-19, angkat penyakitnya ya Allah. Bila mereka yang sudah meninggal dunia disebabkan penyakit itu, lapangkan kuburnya ya Allah, jauhkan ia dari azab-Mu ya Allah, tempatkan ia dalam surga-Mu, surga Jannatun Naim. Amin summa amin. Akhirul kalam, bila ada kata yang salah dan silap, tutur sapa yang tidak baik dan tidak sopan dalam hal ini, kami sebagai manusia yang dhaif, lemah, ampuan kathiran, kami mohon kiranya diberikan kemaafan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.